Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari wilayah Indonesia menyerukan kepada seluruh massa di dunia untuk mengirimkan militernya membantu kaum muslimin di Palestina. Dengan begitu kita membebaskan Al-Aqsa, negeri para nabi. Takbir! Allahu Akbar. Dari Hikmah Channel yang hari ini alhamdulillah ikut hadir juga mengikuti aksi solidaritas untuk muslim-muslim di Palestina sana, dan sama-sama kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita sehingga tujuan yang dicita-citakan selama ini, kebebasan atau kemerdekaan Palestina, bisa segera terwujud. Semoga Allah segera memberikan pertolongannya begitu, dan juga Yahudi Israel laknatullah bisa segera hengkang dari bumi Palestina. Kita berada di Kedubes Amerika begitu, yang dimana seruannya itu adalah bubarkan Kedubes karena mereka mendukung Israel. Kemudian salah satu yang saya juga ketika baca berita, Amerika memberikan solusi, katanya. Solusi dua negara. Antum setuju nggak, Tad? Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, para viewer dari Hikmah Channel. Masalah Palestina itu adalah masalah pencaplokan wilayah. Jadi ada kaum muslimin punya wilayah, kemudian ada Zionis, Yahudi, nggak punya wilayah. Dengan gampangnya mereka bilang bahwasanya Palestina itu tanah tanpa orang, katanya gitu. The land without people. Kurang ajar dia. Kemudian Yahudi itu adalah people without land. Yaitu orang nggak punya negara. Nah, dari itu situ kata Yahudi. Dia mengatakan begitu. Berani dia mengatakan begitu ketika Inggris mulai melakukan pencaplokan wilayah kaum muslimin. Kemudian Inggris memberikan restu kepada Yahudi, nih tanah buat lo, katanya begitu. Maka berbondonglah antusias orang-orang Yahudi mendatangi Palestina. Padahal kita tahu Palestina adalah tangan kaum muslimin. Difutuhat oleh saudara kita, oleh pendahulu kita, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau memfutuhat, dan artinya itu adalah tanah kita, tanah kaum muslimin. Jadi kalau misalkan ada solusi dua negara, sama halnya dengan perampok masuk rumah kita, ya udah bagi deh. Yang depan buat lu, yang depan buat perampok, ya kan nggak bisa begitu. Satu hal lagi yang penting untuk kita cermati pada hari ini, pada saat ini, kita di Indonesia. Kita di Indonesia melakukan aksi ini, ada gunanya nggak kira-kira? Kalau bagi sebagian orang katanya ngapain? Nggak ada gunanya. Jadi begini, di Palestina itu adalah saudara-saudara kita yang tidak mau pindah, tidak mau meninggalkan Palestina. Dan mereka mengatakan bahwasannya, demi Allah kami melakukan tugas kami untuk tetap berada di Palestina, untuk menjaga amanah tanah Palestina, bumi para nabi. Dan tugas kalian itu berarti kita, kaum muslimin selain yang di Palestina, lakukan mobilisasi kaum muslimin untuk membebaskan Palestina. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, Amerika saja sekutunya dari Yahudi, dia membantu Israel. Yang dibantu itu bukan hanya uang, tapi rudal, jedam. Jedam itu adalah salah satu rudal yang berkapasitas tinggi. Sampai-sampai rumah sakit di sana itu hancur. Ribuan, bahkan 500 bayi, anak-anak, wanita meninggal luar biasa. Nah, apakah kita kaum muslimin diam begitu saja? Dia adalah saudara kita, mereka adalah saudara kita, dan ini menjadi hujah kita. Allah akan tanya di hadapan mahkamah Allah nanti, orang Palestina, dia akan mengatakan, ya Allah, aku sudah menunaikan tugasku menjaga Palestina. Bagaimana dengan kita? Kita harus menunaikan tugas kita, yaitu dengan tadi memobilisasi kaum muslimin untuk segera menyelamatkan Palestina. Kalau Palestina itu adalah pendudukan oleh militer, maka solusinya harus militer. Kita di Indonesia punya kekuatan militer yang paling kuat di dunia.
kita punya Kopassus, kita punya angkatan darat, kita punya angkatan laut, kita punya semuanya. Bahkan rating tertinggi adalah kita. Oleh karena itu solusinya adalah kita gabungkan kekuatan seluruh kaum muslimin, Palestina, Afghanistan, Pakistan, untuk seluruhnya membebaskan Palestina. Allah yarham, Allah alam bisawab. Mudah-mudahan hal ini dan hari ini menjadi hujah kita di hadapan Allah bahwa kita tidak diam untuk membela saudara kita, membela Al-Quds, membela bumi para nabi. Sekian seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Berarti itu alasan antum nggak setuju begitu ya? Masya Allah, luar biasa. Nah terus gini Tan, mungkin ini spill aja nih, kan ada yang juga mencemooh. Tadi kan salah satu solusi yang ditawarkan adalah kirimkan pasukan, karena militer ya harus dibalas militer lagi. Terus kalau misalkan kayak yang nyumbang bentuk dana itu, kalau kayak gitu gimana Tan? Betul, itu adalah salah satu bagian daripada upaya. Memang itu adalah bagian dari upaya. Sekecil apapun upaya kita untuk membela saudara kita di Palestina, itu akan menunjukkan keberpihakan kita. Kita tidak diam, ya. Jadi nyumbang dengan uang, dengan apapun itu. Yang penting kita melakukan upaya. Sama seperti halnya di masa Ibrahim alaihissalam. Ada seekor burung yang mengupakan itu, yang dicemooh, nggak bakalan mati. Ya, tapi menunjukkan aku berada di pihak mana. Dan ini menunjukkan hisab kita ada di mana. Baik, mungkin itu. Ya, baik. Sad, terima kasih banyak atas waktunya. Udah bertahun-tahun gitu. Itu solusinya gimana agar ini bisa selesai? Sementara kan Amerika katanya menawarkan solusi 2 negara. Tadi saya udah tanyakan ke beberapa, ternyata nggak setuju, bullshit katanya. Dengan solusi 2 negara itu begitu, karena memang sejatinya negara Israel itu nggak ada. Gimana menurut antum solusinya? Silakan. Baik. Jadi sebenarnya banyak yang memberikan solusi dengan mengirim obat-obatan, makanan. Itu sebenarnya kalau sebuah luka itu hanya sebatas niupin luka doang, tapi tidak mengobati luka itu sendiri. Jadi akar masalahnya di Palestina itu ya dengan adanya Israel Yahudi itu sendiri yang jadi permasalahannya. Jadi kalau ingin menanyakan apa solusinya, ya solusinya itu ya usirnya penjajah Israel. Tapi kan sangat teramat sulit untuk mengusir penjajah Israel dengan kekuatan Palestina yang ada ini. Kenapa? Karena mereka didukung oleh kafir barat, khususnya adalah Amerika Serikat sendiri, karena Israel ada sebagai anak emasnya Amerika. Nah sebenarnya bisa aja kaum muslimin itu kan Israel itu negara kecil. Lalu kenapa dia bisa kuat? Kuatnya mereka itu karena di sekeliling negeri-negeri muslim yang itu diam terhadap saudaranya sendiri yang ada di Palestina. Contohnya di Mesir, Lebanon, Suriah, itu kan bertetanggaan langsung. Akan tapi dia tidak ikut memerangi Israel. Kenapa ya? Karena tadi mereka sama halnya pembebek semua. Bahkan ada bahasa sesungguhnya yang tidak taat terhadap Yahudi, Israel ya hanya Palestina. Sedangkan negeri muslim yang lain itu manut patuh terhadap Israel kepada Yahudi. Karena tadi diam. Jadi kenapa hal ini terjadi? Masalahnya adalah diamnya negeri-negeri muslim terhadap saudaranya yang ada di Palestina, dan sangat tidak mungkin mereka akan taat patuh terhadap resolusi PBB pun itu yang disampaikan, karena itu solusi palsu, karena emang ini PBB itu ada di bawah kendalinya Amerika. Maka dalam Islam hanya ada satu solusinya, dikembalikannya pemersatu umat, yakni daulah khilafah. Kenapa adanya daulah khilafah? Karena itulah yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah, jadi sumatakun khilafatan ala manhajin nubuwah, dan itu adalah kepemimpinan umum atas negeri kaum muslimin. Jadi akar masalah saat ini adalah tidak adanya yang mengomandoi kaum muslimin untuk berangkat ke Palestina. Karena ada sekat-sekatnya nasionalisme, itulah akar masalahnya. Maka hapuskan dulu sekat-sekat nasionalisme, yakni dengan ditegakkan kembali daulah Islam sebagai kepemimpinan umum atas seluruh kaum muslimin. Ketika ada pemimpin, maka satu memerintahkan A, maka seluruh kaum muslimin pasti akan bergerak. Hari ini banyak kaum muslimin ingin bergerak ke Palestina, akan tetapi tidak ada yang menjadikan komando untuk berangkat ke sana. Itu masalahnya. Masya Allah, luar biasa. Berarti memang salah satu masalah saat ini adalah tidak adanya yang mengkomandoi umat Islam begitu. Kan di negara-negara yang Muslim, contoh negara-negara Arab, itu kan ada pemimpinnya, ada presidennya. Kalau itu gimana, Tan? Baik, karena kita ada sekat-sekat nasionalisme itulah yang menjadi batasan. Jadi ada bahasa ketika ada kasus Palestina, oh itu kan urusan negara Palestina, bukan urusan negara kita. Udah urus aja negara kita, nggak usah ikut campur dengan urusan negara orang lain.
dan itu dihembuskan kepada negeri-negeri Muslim. Tapi ini nggak berlaku untuk kafir Barat. Contohnya kayak gimana? Bagaimana ketika Amerika ikut campur membantu Yahudi, itu kan salah satunya. Tapi yang hanya berlaku untuk kaum muslimin saja. Tapi giliran kaum muslimin menyatakan itu, ya dimunculkan sekat-sekat nasionalisme. Itulah akar masalahnya. Ditambah lagi, ya tadi karena resolusi yang hari ini yang berkuasa itu adalah mabdanya kapitalisme, yang mafhumnya itu yang menjadi cokohnya itu adalah Amerika sebagai yang menjadi komando dalam sistem kapitalisme, maka dia yang mengendalikan negara, seluruh negara. Jadi sebenarnya PBB itu sama halnya dengan kepanjangan dari Amerika sendiri. Karena PBB itu hanya berlaku untuk Amerika saja, buat yang lain nggak berlaku. Buktinya ketika serangan Amerika kepada Irak, seluruh negeri itu menolak serangan ke Irak. Tapi buat Amerika, kalau kata dia pengen nyerang, tetap dia nyerang. Kenapa? Ya tadi dengan alasan hak veto. Jadi sebenarnya nggak ngaruh akan adanya PBB itu. Jadi kalau hari ini ada PBB menghasilkan solusi dengan adanya dua negara, yaitu sama halnya kita ini punya rumah, kemudian ada tamu dan tamu mengklaim rumah kita dan kita mengakui itu, ya pasti nggak mau lah. Nah itu salah satunya. Jadi itu bukan solusi. Gitu ya. Baik, berarti benar tadi juga ada beberapa peserta yang saya tanyakan setuju nggak dengan solusi itu? Itu bullshit, omong kosong. Berarti begitu ya tadi? Iya, itu omong kosong, nggak mungkin gitu. Kalau serta analogi ya, kalau kita ada di Indonesia, kemudian datang Belanda, kemudian Belanda mengklaim sebagian wilayah Indonesia dan mendirikan negara di Indonesia. Kemudian ada datang orang menyatakan, udahlah bagi dua saja biar damai. Ini kan penjajah. Kalau gitu caranya berarti sama halnya diperbolehkan penjajahan menguasai negeri-negeri yang lain. Nah, dan yang bikin saya aneh itu seharusnya untuk negeri kita ya, Indonesia. Harusnya lebih proaktif. Kenapa? Indonesia itu kan dalam Undang-Undang 45 menyatakan penjajahan harus dihapuskan di muka bumi. Dan kebijakan luar negeri Indonesia itu yang saya ketahui itu adalah bebas aktif. Kalau bebas aktif, banyak dia nggak harus terikat pada PBB. Ketika dia mau menolong si A dan dengan alasan Undang-Undang 45, maka itu bisa terjadi. Tapi itu pun nggak terjadi hari ini. Kenapa? Nggak ngirim pasukan dengan landasan Undang-Undang 45 penjajahan harus dihapuskan di muka bumi. Makanya nggak kirim juga, manut juga gitu kan. Jadi memang mungkin slogan-slogannya atau aturan-aturannya ada begitu, tetapi tidak dilaksanakan. Apa jangan-jangan nggak ngerti apa gimana sih sebenarnya? Jadi gini, undang-undang yang ada itu pendiri bangsa itu sudah benar secara undang-undangnya ya tujuannya gitu. Akan tetapi di lapangan itu kita harus bedakan, ada hanya sebatas pikroh saja, pemikiran saja. Akan tetapi di sana tidak adanya torikoh, makanya itu nggak disebut sebuah ideologi. Makanya yang bisa bergerak antara fikroh dengan torikoh itu ya mabda. Makanya siapa yang negara yang memiliki mabda dipastikan dia akan berkuasa. Hari ini mabda yang berkuasa adalah kapitalisme dengan induknya adalah simbolnya Amerika dan Inggris. Dulu kita ada mabda sosialisme dengan induknya komunis, adanya Uni Soviet, itu berkuasa juga. Dan Islam pun sebuah mabda, sebuah ideologi, punya fikr dan toriko. Dan itu pun pernah berkuasa selama 1300 tahun. Dan hari ini kenapa umat Islam ini tidak bisa kembali berjaya? Ya karena umat Islam meninggalkan ideologi Islam itu sendiri. Dan cenderung kaum muslimin itu mengikuti, membebek terhadap mabda kapitalis. Itulah akar masalahnya. Yang namanya tuannya kapitalisme, maka sesungguhnya depan kapitalisme ya mereka hanya sebatas konsumen saja, pembebek aja. Luar biasa. Terima kasih banyak Tad atas waktunya. Sehat-sehat. Salam buat saudara-saudara di sana dari ya, Assalamualaikum. Tadi kita wawancara dulu. Assalamualaikum Tad, dari mana Tad? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bogor, insyaallah. Masya Allah, dari Bogor. Dari Bogor? Dari Kota Bogor, dari pondoknya boleh disebutin? Boleh disebutin. Terserah antum. Ya. Ini kita live streaming di YouTube Tad. Ya, dari Pondok Pesantren Alisan Baron Bogor. Masya Allah. Baik Tad, mungkin pertanyaan yang sama yang lain juga. Apa hal yang membuat antum ikut aksi hari ini Tad? Silakan Tad. Karena hadis Rasulullah, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Ya, mukmin bagi mukmin yang lain seperti sebuah bangunan yang kokoh. Jadi apa yang terjadi di Palestina, pembantaian, genosida dan seterusnya yang dilakukan oleh laknatullah Israel harus kita sampaikan kepada umat bahwa yang demikian merupakan ikatan akidah Islam yang harus disampaikan kepada masyarakat, kepada umat, bahwa kita sesama muslim harus peduli terhadap apa yang terjadi di Palestina, dan kita harus sama-sama menyuarakan satu solusi yang sama untuk kaum muslimin di Palestina dan juga di tempat-tempat lain seperti Uighur,
kemudian di Rohingya dan seterusnya, bahwa jihad fisabilillah adalah salah satu solusinya. Allahu Akbar. Baik, Tad. Kemudian ini, Tad, katanya kan Amerika menawarkan solusi dua negara. Itu solusi benar nggak sih, Tad? Solusi omong kosong, hanya solusi yang diberikan oleh Amerika untuk meneguhkan demokrasi secara global, ya, meneguhkan demokrasi dan juga negara bangsa secara global. Dan solusi yang disampaikan oleh Amerika yaitu adalah negara kafir harbi adalah solusi omong kosong. Dari tahun 1947 sampai sekarang omong kosong. Bahkan sebagian besar hak veto Amerika digunakan untuk membela Israel. Oleh karena itu bohong kalau kita mau percaya dengan Amerika, bohong. Masya Allah. Baik, berarti itu bukan solusi ya, Tad? Bukan solusi, bukan solusi. Ya, baik, Tad. Terima kasih, Tad. Mungkin antum takut ketinggalan rombongannya. Terima kasih, Tad. Ya. Oke. Nah, ini nih kita tanyakan nih. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam. Ngobrol-ngobrol, Kiai. Kita lagi live streaming di YouTube ini dari Hikmah Channel. Kiai, dari mana, Kiai? Dari Parung. Dari Parung, Masya Allah. Berapa banyak jamaah yang dikerahkan? Wah, alhamdulillah ada, cuma nggak terhitung deh. Oh, begitu, Masya Allah. Tadi sampai sini jam berapa, Kiai? Jam 7:30. Oh, 7:30. Berangkat jam berapa dari Parung? Jam 6 kurang. Oh, jam 6 kurang, Masya Allah. Baik, Kiai. Pertanyaan mungkin untuk Kiai, apa sih yang melatar belakangi Kiai ikut acara ini, Kiai? Silakan. Ya, ini rasa simpati kepada Palestina ya. Kemudian dalam rangka segera membebaskan Palestina dan mengakhiri pengkhianatan kita. Karena umat Islam hari ini berdiam diri dan harus segera membebaskan Palestina, harus begitu. Oh, gitu. Ya, baik, ya. Dengan tegaknya khilafah nanti ya Palestina segera dibebaskan dan Yahudi dikocar-kacirkan. Amin, amin. Baik, Kiai, kan sempat beredar bahwa solusi yang Amerika sodorkan itu adalah solusi dua negara. Kiai setuju nggak dengan hal itu? Wah, itu perampokan itu. Nggak setuju. Oh, gitu. Iya, kenapa? Solusi dua negara itu artinya ketika rumah kita dirampok, kita dibagi dua, satu buat perampok, satu buat kita. Ini sangat tidak adil. Solusinya apa? Usir. Usir itu perampok itu. Siapa perampok itu? Yahudi, laknatullah. Gitu. Oh iya, berarti Israel, ya. Iya, berarti salah solusi dua negara itu bukan solusi berarti ya, Kiai? Bukan solusi, itu luar biasa itu. Kalau orang masih menggunakan solusi itu berarti pengkhianat. Pengkhianat. Ya. Baik. Terima kasih, Kiai, atas waktunya. Ya, ini kan kita sedang menyuarakan menurut Kiai nih. Kira-kira solusinya bagaimana nih, Kiai? Yang penjajahan sudah bertahun-tahun, kayaknya nggak selesai-selesai. Solusinya gimana tuh? Oh ya, pertama kita di Palestina itu ada suatu masjid yaitu Masjid Aqsa, yang mana masjid itu adalah tempat diisrokannya Rasulullah SAW sampai dimi'rajkannya Rasulullah SAW. Kita harus jaga. Dan juga di sana itu banyak yaitu saudara kita umat Islam. Kalau kita tidak perhatian atau tidak peduli terhadap umat Islam, ditakutkan kita nanti diancam sama sabda Rasulullah SAW, malam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa orang yang tidak peduli terhadap urusan umat Islam dimanapun berada, apalagi ini di Palestina, maka dia tidak termasuk umat Islam, tidak termasuk golongan umat Islam. Takut kita ya. Terus solusinya bagaimana? Berarti umat Islam ini sedunia harus ada pemimpinnya. Harus ada pemimpinnya umat Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-imamu junnatun. Imam itu adalah suatu benteng atau perisai. Maka umat Islam itu dia berlindung di belakang imam itu dan dia juga berperang di belakang imam itu. Maka yang harus kita sekarang semua umat Islam berbondong-bondong seluruh dunia untuk mengangkat seorang pemimpin. Sebagaimana Al-Fakir ini kan dulu pernah pesantren juga di Gentur, sebagaimana itu lambang-lambang Gentur dulu. Alaikum bijamaatil muslimin wa imamihim. Jadi wajib bagi kalian semua itu harus bersatu umat Islam wa imamihim, serta dipimpin oleh seorang imam. Nah, maka ini solusinya adalah kita harus ada seorang imam, yaitu khilafah itu yang namanya.
yaitu sistem khilafah atau imamah. Pemimpinnya yang disebut adalah khalifah atau imam. Kita harus tahu definisi khilafah itu apa. Khilafah itu kalau menurut yaitu Senawi Tara Banten, definisinya yang ada di kitab Tijan Daruri adalah al khilafatu hiya niyabatu an Nabi SAW fi imamil muslimin atau fi masolihil mu'minin. Khilafah itu adalah pengganti kepemimpinan negara Islam dari Nabi besar Muhammad SAW, yaitu untuk mengurus kemaslahatan umat Islam. Kenapa sekarang umat Islam tidak maslahat? Karena memang tidak ada khalifahnya itu. Jadi jalan satu-satunya adalah umat Islam seluruh dunia itu mengangkat seorang khalifah. Terus definisi khilafah lagi menurut yaitu Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin. Al khilafatu hiya ri'asatun amah lil muslimina jami'an fid dunya li iqamati ahkami syariati wa hamli da'watil alam. Khilafah itu adalah kepemimpinan umum bagi seluruh umat Islam sedunia. Itu kepemimpinan umum ya. Untuk apa? Untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam serta mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Jadi kalau ada seorang khalifah dengan sistem khilafah, nanti khalifah itu akan memberlakukan yaitu ajaran Islam yang bernama jihad ya, jihad fisabilillah yang akan membebaskan yaitu umat Islam dimanapun berada, khususnya yaitu di Palestina, yang mana di Palestina itu ada suatu masjid yang mana masjid itu adalah hak umat Islam seluruh dunia harus dibebaskan kembali, yaitu dengan khilafah dan jihad fisabilillah. Takbir. Allahu Akbar. Atur nuhun Pak Kiai. Assalamualaikum, Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Tad? Saya dari Pondok Aren. Pondok Aren. Pondok Aren itu daerah mana? Jakarta, Bogor? Tangerang Selatan. Oh, Tangerang Selatan. Berarti memang tadi kita sudah bertemu dengan saudara kita dari Bogor. Ini dari Tangerang Selatan. Baik, kita tanyakan dulu dengan siapa, Tad? Apa? Saya dengan Berry. Oke, Tad Berry. Tad, apa yang melatar belakangi antum sehingga ikut acara ini, Tad? Ya, karena kita itu Muslim itu kan satu tubuh. Ya. Biar bagaimanapun, Muslim di daerah manapun tetap menjadi bagian daripada kita, gitu, bagian daripada umat. Ya. Muslim itu kan disebut kalau satunya disebutkan al-ummah gitu ya. Jadi perasaan kita harus satu, gitu. Perasaan kita harus sama. Apa yang mereka derita juga kita harus merasakan penderitaan mereka, gitu. Terutama dengan kondisi yang memang kita lihat sehari-hari di media ya, itu simpang siur, maka kita juga harus hati-hati menerima segala informasi ya. Jangan mudah dikacaukan dengan informasi-informasi yang simpang siur dari media-media barat gitu khususnya. Kita juga lihat kondisi umat muslim di sana itu mereka sedang berjihad ya. Apa yang bisa kita tunjukkan kepada mereka? Ya, walaupun kita tidak bisa berangkat ke sana, paling tidak kita bisa tunjukkan unjuk rasa kita di sini gitu. Itu yang yang menurut saya yang menjadi bagian perhatian kita kepada mereka yang sedang ditempa musibah di sana gitu ya. Ya baik, tentunya kita doakan ya mudah-mudahan mereka diberi kesabaran, beri kekuatan dan semoga semua ini segera berakhir. Insya Allah. Ya baik, terus gini Tad, kan selama ini yang solusi yang ditawarkan Amerika itu kan katanya solusi dua negara. Apakah itu menurut antum solusi Tad? Kalau bagi kita umat muslim tidak ada solusi kecuali al-khilafah ya. Karena memang ini adalah al-junnah ya. Perisai bagi umat Islam ya. Selama tidak ada khilafah ya, umat muslim itu akan selalu tercerai-berai. Tidak akan pernah bisa disatukan dan tidak ada kekuatan yang akan mampu mengimbangi setiap para penjajah yang ingin menjajah kaum muslim gitu. Jadi cuma khilafah yang menurut saya memang harus kita perjuangkan dan ini menjadi solusi yang hakiki ya. Itu yang menurut saya. Berarti yang digadang-gadang Amerika solusi dua negara itu bukan solusi. Bukan solusi bagi kita kaum muslimin. Itu solusi bagi mereka mungkin, tapi itu tidak menjadikan solusi bagi kita ya. Okay. Itu masyarakat sekuler yang memang berpandangan seolah-olah kita harus ikut aturan-aturan PBB dan lain sebagainya. Itu bukan pandangan secara umat Islam gitu ya. Kita punya solusi sendiri gitu ya.
Baik, Tad. Atur nuhun atas waktunya. Perkenalan dulu, Tad. Saya Bahri dari Tangerang. Oh, dari Tangerang. Tadi jika udah ketemu dari Tangerang juga, kemudian dari Bogor 2, sekarang orang Tangerang lagi. Baik, Tad. Mungkin pertanyaan yang sama, Tad. Apa hal yang membuat antum ikut aksi pada hari ini? Tentunya kita melihat kasus di Palestina yang diulahnya Zionis laknatullah, maka sudah sewajarnya kita sebagai sesama muslim, sesama saudara satu akidah berangkat ke sini untuk menyerukan bahwa Palestina tidak dapat dibebaskan kecuali dengan jihad dan khilafah. Makanya saya datang ke sini untuk memenuhi seruan itu. Baik. Kemudian ini katanya kan Amerika itu menawarkan solusi 2 negara. Antum setuju dengan itu, Tad? Tidak. Kenapa nggak setuju? Itu kan katanya solusi. Tidak. Amerika adalah kafir harbi. Kita tidak dapat bernegosiasi dengan Amerika. Solusinya hanya jihad dan khilafah untuk membebaskan Palestina. Berarti solusi 2 negara itu bukan solusi? Bukan. Berarti harusnya ya hanya Palestina saja, bukan ada negara Israel gitu. Betul, karena dari dulu memang hanya Palestina, tidak ada Israel. Masya Allah, luar biasa. Baik, Tad, atur nuhun atas waktunya. Siap. Dengan siapa? Dengan Andri. Dari mana sih? Dari Bogor. Baik, pertanyaan yang sama dengan yang lain juga. Apa yang melatar belakangi antum ikut aksi hari ini? Saya di sini setidaknya ini sesuatu yang paling kecil yang saya dapat lakukan. Saya berpihak di mana, saya ada di posisi mana. Insya Allah dengan adanya ini saya berpihak Palestina merdeka. Palestina merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah nih kita akan coba menanyakan juga kepada akhwat di sini dengan mungkin pertanyaan yang sama. Apa yang menyebabkan bisa ikut ke sini? Silakan. Yang menyebabkan saya ikut ke sini adalah saya ingin membela Palestina, khususnya di Gaza, Masjidil Aqsa, karena memang mereka semua kaum muslimin yang patut dibela. Gitu. Soalnya mereka dijajah oleh kaum Zionis Israel yang memang itu gak ada adab sama sekali. Mereka menghancurkan kaum muslimin karena kita ya semua muslim itu satu tubuh, dibiarkan satu tubuh. Jika salah satunya sakit, maka kita juga semua merasakan kesakitannya. Mungkin pertanyaan sama yang lain juga. Kan katanya Amerika, yang sekarang juga kan kita lagi di depan kedubes Amerika, mereka menawarkan solusi katanya. Solusi 2 negara, setuju nggak? Enggak. Kenapa nggak setuju? Itu kan solusi dari Amerika yang digadang-gadang katanya, wah jadi pusat peradaban barat. Kenapa nggak setuju? Karena semuanya itu bullshit. Oh, begitu. Ya. Harusnya gimana? Harusnya ya ditegakkan daulah Islam. Emang benar-benar negara yang menerapkan Islam secara sempurna, secara kafah. Berarti hanya negara Palestina, bukan ada negara Israel? Nggak ada. Israel itu nggak ada karena rakyat Palestina itu di negara Palestina ya itu emang negara Palestina, bukan negara Israel. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah. motor. Baik, alhamdulillah kita bertemu dengan saudara kita dari Cilengsi juga. Dengan Pak siapa, Pak? Dengan Pak Gito dari Atasin. Masya Allah, dari Atasin, Pak. Ini kita live streaming di YouTube. Apa yang akan Bapak sampaikan? Pertama, apa yang melatar belakangi Bapak ikut aksi ini, Pak? Yang pertama, sesama Muslim, kita diwajibkan untuk saling tolong-menolong. Kita melihat saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini dibombardir oleh Zionis Israel yang sangat biadab. Semoga kita ikut mendoakan, semoga saudara-saudara kita di Palestina, terutamanya, semoga Allah kasih ketabahan, Allah kasih kekuatan untuk saat ini menerima cobaan tersebut. Dan semoga Allah segera angkat penderitaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina tersebut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Pertanyaan yang sama, dan tadi beberapa yang saya tanyain jawabannya sama. Mereka nggak setuju dengan solusi yang ditawarkan oleh Amerika yang katanya solusi 2 negara. Tadi beberapa pada nggak setuju. Kalau Bapak setuju nggak?
solusi yang memberikan solusi kan adalah dari pihak sana begitu Pak ya. Dan itu solusi yang hanya apa ya untuk membuat dia berkuasa di sana. Tentunya sangat tidak setuju dengan solusi-solusi apa yang negara-negara terutama Yahudi dan Amerika tadi tawarkan. Begitu Pak. Oh gitu. Jadi menurut Bapak nih, dengan masalah ini, solusinya kayak gimana harusnya? Solusi yang utama adalah bagaimana Zionis Israel itu lepas dari negara Palestina yang mereka caplok dari tahun ke tahun, dari waktu-waktu hingga saat ini negara Palestina yang sesungguhnya punya negara hanya mempunyai kedaulatan yaitu 20%. Solusi yang utama adalah negara ataupun Zionis lepas dari negara Palestina, begitu Pak. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Sama-sama, Pak Gito. semoga. Sehat-sehat sampai kembali ke Cilengsi begitu ya. Terima kasih. Ini dengan siapa? Satria Reza Reza dari Bogor. Dari Bogor. Beliau ini tadi sempat ngobrol-ngobrol. Beliau mahasiswa. Saya akan menanyakan terkait Palestina. Palestina itu kan kita sudah sama-sama tahu lah. Dijajah begitu. Emang awalnya kenapa sih itu dijajah gitu? Kenapa dan seperti apa? Mungkin bisa rinci yang antum tahu sekarang. Ya, setahu saya dari runtuhnya Daulah Utsmani. Sebelum Daulah Utsmani runtuh, di negara Syam atau Palestina sekarang itu hidup 3 agama yang berdekatan tanpa ada yang namanya saling serang, saling tuduh dan maupun sebaliknya. Tapi ketika Daulah Khilafah runtuh di Turki, itu semua mulailah kita terpecah belah seperti kue yang dipotong-potong oleh Barat. Mulai dari Palestina yang pada saat itu ada perjanjian Balfour pada tahun 1960-an, itu dinyatakan bahwa Palestina itu akan diambil alih oleh negara Israel pada saat itu. Nah, mulailah dari situ invasi Zionis Israel mulailah masuk mengusir yang awalnya dari tanah tersebut milik bersama, tapi mulai sedikit demi sedikit mereka mengusir. Ibaratnya kita punya rumah, kita menerima tamu nih. Nah, tapi tamu ini makin lama makin mengusir kita dari rumah kita. Jadi seperti itu. Pada sekitar ya 2004-2008 kita lihat Palestina itu udah mulai hampir sedikit wilayah yang ada di negara Syam tersebut. Bahkan sekarang hanya ada di 2 ya, di satu di Gaza, satunya lagi di sebelah timurnya dekat Jordania. Mungkin itu yang saya tahu. Oh gitu. Terus ini kan banyak juga yang beredar bahwa perang di sana itu perang agama. Betul nggak sih? Perang agama betul, karena kebencian umat Islam pada saat itu kita lihat dari dendam yang terjadi, dendam Barat yang terjadi pada saat itu jelas membuat orang-orang Zionis itu makin membenci Islam. Apalagi ditambah ketika Islam berjaya, mereka itu tidak dapat yang namanya harta ataupun kekuasaan, karena kekuasaan itu ya kembali lagi kepada tangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu. Oh gitu. Jadi selama ini kan beredar seperti itu, berarti memang awal-awalnya ya karena masalah agama juga. Betul, karena agama. Karena ya kita ketahui Israel mencap sebagai tanah Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Nabi Musa alaihissalam pada saat itu. Padahal yang kita ketahui nabi-nabi setelah Nabi Musa itu sudah memindahkan negara orang-orang Yahudi entah ke Australia, ke Austria maupun ke tempat lainnya. Tapi namanya juga orang bebel ya. Orang Yahudi itu bebel. Bahkan nabinya saja sampai dibunuh oleh mereka sendiri. Akhirnya mereka balik lagi dan ingin yang namanya menguasai tanah tersebut karena di sana terdapat nabi yang mereka agungkan, ya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian terakhir mungkin pertanyaan, selama ini kan Amerika katanya menawarkan solusi, yaitu 2 negara, setuju nggak? Tidak setuju, karena kenapa nggak setuju? Ini kan solusi loh. Mereka kan banyak, mohon maaf, banyak juga yang Amerika itu dan sebagainya memberikan solusi. Kenapa nggak setuju? Tidak setuju karena jelas itu tanah milik rakyat Palestina
milik 3 agama, bukan hanya milik satu etnis Zionis Israel saja, tapi itu dulunya 3 negara. Bahkan kita ini ya ibarat satu tubuh, ketika satu sakit ya semua akan sakit. Apalagi sekarang kita lihat ya solusi Amerika itu bukan solusi tuntas, bahkan ya kita ketahui dia hanya mencari yang namanya pembelaan agar lama-lama negara Israel itu membesar sebenarnya. Oke, terima kasih Mas Reza ya. Oke, terima kasih waktunya. Baik, kita perkenalkan dulu dengan nama saya Alwi, Sayyid Alwi, dari Sukaraja. Sukaraja, Masya Allah. Pertanyaan yang ya umum lah, biasa. Apa yang menyebabkan antum ikut aksi ini tadi? Kenapa? Iya, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada seluruh umat Islam, kita seharusnya peduli dengan saudara-saudara kita yang dibantai oleh Zionis Israel, karena saudara kita Palestina itu kata Rasulullah SAW, kal jasadul wahid, satu tubuh. Kalau tubuhnya disakiti, dilukai, tentu kita juga sama. Bahkan di yang lain dikatakan kal bunyan, seperti bangunan yang saling menguatkan. Harusnya kita membela mereka. Bahkan tadi para pembicara sudah menyampaikan bahwa dulu dukungan Palestina kepada kita juga luar biasa saat merdeka, kan begitu. Apalagi seharusnya kita begitu. Kenapa seperti ini? Umat Islam dicabik-cabik karena tidak ada perisai. Yang kata Rasulullah SAW, khilafah itu adalah junnah, tameng. Tidak ada yang membela mereka sewaktu dibantai. Apabila itu tegak, insya Allah dengan izin Allah, janji Rasulullah, berita gembira dari Rasulullah dan janji dari Allah, umat Islam akan dipimpin satu pemimpin. Apabila satu disakiti, insya Allah seluruh umat akan bergerak membela saudaranya. Mudah-mudahan kita juga seperti itu, bukan malah memfitnah saudara kita yang berjuang, dikatakan justru mereka yang teroris begitu. Ada sebagian saudara kita sayang begitu. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Akan ditanya di akhirat, minimal ya kami hanya bisa seperti ini, berpanas-panas, ikut mendoakan saudara kami. Demikian, seperti itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf gitu. Terima kasih banyak. Ya. Mungkin itu beberapa liputan yang dapat kami lakukan siang hari ini di depan Kedubes Amerika Serikat. Semoga apa yang kami lakukan, apa saudara-saudara kami lakukan di Indonesia ini bisa menjadi hujah kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih atas nama Hikmat Channel. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.